Oke, di video ini saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan Yabinya Karate Pro yang khusus untuk Tatami Admin. Oke, kita sudah install Yabinya Karate Pro untuk Tatami. Kita buka apps-nya. Oke, di sini ada beberapa opsi menggunakan database MySQL. Kita isi sesuai dengan database server kita. Lalu di sini ada local temporary database-nya. Di sini ada add partial, ada import from database server. Lalu di sini ada keterangan untuk penggunaan MySQL. Jadi kalau kita menggunakan MySQL, dia langsung mengupdate ke server. Nah, kalau kita menggunakan database lokal atau database SQLite, ini artinya kita mendownload dulu atau mengimport dulu data dari server, lalu kita simpan ke temporary data, lalu kita melakukan proses scoring. Nah, setelah proses scoring selesai, baru kita push update ke server. Jadi saya sarankan menggunakan database SQLite seandainya jaringannya tidak memungkinkan atau sering terjadi lost connection. Tapi kalau misalkan jaringannya lancar, menggunakan kabelan dan jaringannya sudah di testing dan oke, itu boleh menggunakan database server atau langsung MySQL. Oke, saya contohkan untuk case menggunakan database lokal atau istilahnya untuk di Tatami Admin, ini adalah database temporary. Oke, kita set dulu di sini database servernya. Oke, kita samakan misalkan dengan database yang ada di administrator. Oke, kita cek connection. Oke, sudah terkoneksi. Lalu di sini kita pilih import from DB server. Oke. Nah, setelah koneksi berhasil, kita bisa langsung mengakses data-data yang ada di database server. Di sini akan muncul new event demo yang tadi kita buat. Oke. Nah, di sini saya misalkan berlaku sebagai Tatami 1. Untuk Tatami 1 saya bisa langsung ambil task berdasarkan Tatami 1 schedule, pilih di sini. Nanti task yang muncul adalah kategoris yang sudah dischedulekan untuk Tatami 1. Oke, kalau misalkan kita mau ambil semua untuk Tatami 1, kita tinggal select all, terus lalu kita import data from server. Oke, sekarang Tatami Admin 1 atau Tatami 1 sudah mendapatkan task berdasarkan schedule Tatami 1. Oke, seandainya untuk case lain juga bisa, misalkan mau mengambil filter berdasarkan kategori usia atau gender. Di sini ada berbagai filter yang kita bisa gunakan. Oke, kita sudah melakukan proses import. Di sini import data completed. Oke, nah kita sudah mendapatkan data dari server yang sudah disimpan ke local DB atau temporary database. Oke, selanjutnya berarti kita akan menggunakan database local DB. Save and continue. Oke, di sini kita pilih new demo event, double klik. Lalu di sini defaultnya Tatami 1 untuk passwordnya, misalkan kita login. Oke. Nah, di local database kita sudah dapat kelas-kelas yang bersumber dari database server. Oke, kita akan melakukan proses scoring. Misalkan di sini saya akan coba untuk yang kumite min 25 kg. Oke, di sini untuk scoringnya kita bisa langsung klik di sini. Oke, kita start scoring board. Lalu untuk melihat layar kedua, kita klik di sini. Oke, kita lakukan start timer di sini.
Lalu di sini ada tombol Sensu. Lalu di sini ada penalty. Oke, untuk start pause kita bisa menggunakan tombol F1. Lalu untuk menambahkan detik, kita bisa menambahkan atau mengurangi detik, kita bisa gunakan di sini. Oke, misalkan pertandingan sudah selesai, kita akan simpan. Oke, nanti sampai ada checklist di sini, artinya data sudah disimpan dan siap melawan Ida Bagus, dimenangkan oleh Ida Bagus. Kita show winner. Nah, kita cek di bagannya. Oke, di sini Ida Bagus sudah naik ke atas. Kalau kita close, kita bisa melihat langsung di sini. Oke, untuk proses selanjutnya bisa dipilih di bagian sini. Misalkan pertandingan ini sudah selesai, kita simpan. Lalu kita bisa langsung memilih di sini, load next, simpan. Oke, untuk scoring boardnya kita bisa menggunakan scoring board yang tipe kiri kanan atau tipe horizontal, atau tipe yang satu lagi yang tipe vertikal. Kita close, kita pilih di sini scoring board type-nya. Oke, setelah pertandingan selesai, kita bisa melihat di sini statusnya udah 100%. Oke. Nah, kalau menggunakan database lokal, artinya tidak langsung data yang kita ubah di sini berubah juga di server. Kita coba cek di administrator. Usia dini min 25 kg. Usia dini. Oke. Usia dini. Oke, kita lihat di sini. Oke, putra. Nah, bagaimana caranya dari local database administrator Tatami mengupdate ke database server? Oke, di sini ada tombol push update to server. Jadi kalau kita menggunakan offline database, nanti kita ada tombol di sini push update to server. Artinya proses query yang tadi terjadi itu dilakukan secara offline. Lalu untuk mengupdate ke server butuh di sini untuk push update to server. Oke, kita coba push update to server. Oke, sudah sukses. Usia dini Kumite min 25 kg putra sudah kita push. Nah, sekarang kita cek di administrator yang menggunakan database server. Kita cek di sini, kita refresh dulu. Kita cek yang komplit. Oke, nah di sini sudah terubah atau terupdate. Oke, jadi walaupun di Tatami admin menggunakan database lokal atau offline database, tapi dia memiliki fungsi untuk push update to server. Artinya proses scoring di sini meskipun dilakukan secara offline, tapi bisa tetap menggunakan update ke server. Oke. Nah, cara yang kedua yaitu misalkan kita login sebagai Tatami admin,
tapi menggunakan MySQL Server DB. Nah, ini artinya dia langsung mengambil data dari server dan langsung mengupdate data ke server. Ini kita tutup dulu. Oke. Nah, di sini akan muncul semua kelas dari server. Nah, kalau untuk by schedule, karena ini login sebagai Tatami 1, kita bisa by schedule di sini. Oke, nah nanti yang muncul di sini adalah schedule yang untuk Tatami 1 aja. Oke. Kita bisa cek di sini untuk administrator untuk admin Tatami menggunakan database server. Jadi artinya proses yang di sini akan langsung mengupdate ke server. Oke, ini untuk yang kata misalkan. Oke, kita cek di server Kadet Kata Bergu Putra. Oke, kita cek yang di server. Oke, nah di sini langsung terupdate. Jadi kalau misalkan administrator Tatami menggunakan MySQL Server, artinya dia akan langsung mengupdate data ke server. Oke, sekarang kita akan lanjut untuk membahas scoring board yang kata. Oke, karena saya masih ada dalam database server yang berwarna kuning atau emas, maka nanti prosesnya akan langsung update ke server, dan di sini tidak ada tombol push update. Oke, kita akan memperdalam untuk yang kata scoring board. Kita coba di sini, ini untuk kata yang perorangan. Oke, kita start scoring board di bagian sini. Lalu di bagian sini juga ada view screen untuk melihat layar kedua. Lalu di sini ada katanya, misalkan. Oke, untuk player 2. Oke, nah di sini ada tombol kompetitor 1, kompetitor 2 itu untuk switch siapa yang lebih dulu melakukan performance kata. Dan di bagian sini untuk menampilkan semua kompetitor atau AK dan AO. Oke, lalu di sini ada opsi scoring type, bisa menggunakan bendera atau menggunakan scoring. Di sini ada beberapa opsi, bisa 7 juri, bisa 5 juri, atau bisa menggunakan 3 juri. Oke, khusus untuk 3 juri ini tidak ada eliminasi nilai, jadi semua skor yang masuk itu akan dihitung. Oke, tapi ini mungkin case spesial dan jarang terjadi. Kita akan gunakan selalu 5 atau dan 7 sesuai dengan aturan WKF. Oke, kita misalkan akan menggunakan yang flag terlebih dahulu atau menggunakan sistem bendera. Misalkan AK maju terlebih dahulu. Oke, melakukan performance, lalu AO melakukan performance. Oke, nah setelah selesai kita bisa menampilkan semua competitors atau semua atlet. Lalu setelah itu juri melakukan scoring, misalkan AO mendapatkan 4 bendera. Kita langsung klik aja di sini AO, otomatis yang AK akan mendapatkan 1. Lalu misalkan AK dapat 3, maka AO langsung dapat 2. Jadi cukup 1 kali aja untuk yang scoring bendera, 1 kali klik. Oke, setelah itu kita show winner. Oke, kita close, lalu kita simpan sama seperti yang tadi komite. Lalu load next match, pilih kompetitor 1 untuk menampilkan AK, kompetitor 2 untuk AO. Oke, lalu di sini untuk yang katanya. Oke, lalu simpan lagi. Oke, proses sekarang sudah 2 pertandingan sudah selesai. Kita bisa cek di sini, di bagannya akan langsung maju ke depan.
Oke, selanjutnya kita akan coba simulasi untuk online kata scoring. Nah, di pertandingan match yang nomor 1 ini, yang Muhammad melawan Kenzi, kita akan coba untuk menggunakan kata scoring yang online. Oke, kita klik score di sini, pilih yang tipe score. Nah, di sini juga kita bisa pilih tipe yang manual atau yang online. Kita coba yang online. Kalau yang manual itu dia bisa input secara manual. Oke, kita reset dulu. Kita coba yang online. Terus kita di sini cek QR. Nah, QR ini kita bisa cetak atau kita bisa simpan. Nah, nanti dicetak ke kertas A4, lalu ditaruh di meja juri untuk proses scoring. Nanti si juri tinggal scan lalu langsung masuk ke URL dan melakukan scoring. Oke, kita misalkan disimpan untuk QR code-nya. Oke, nah untuk melakukan proses scoring menggunakan kata online, jangan lupa di administrator tadi kita sudah pastikan sudah melakukan register untuk kata scoring server yang tadi kita di awal pada saat membuat event kita akan register terlebih dahulu. Nah, statusnya sudah registered. Oke, maka sekarang kata scoring online sudah bisa dilakukan oleh admin Tatami. Oke, di sini ada tombol assign task to judges, lalu kita klik assign task. Oke, kita tinggal tunggu skor masuk. Nah, kita coba tes. Di sini sebetulnya QR ini tuh isinya URL ini nih. Kita coba copy. Oke, kita coba melakukan scoring. Oke, kita langsung login aja. Oke, nanti di scoring board akan masuk skor dari juri 1 misalkan. Oke, untuk AO, lalu AK submit misalkan. Oke, logout. Nah, sekarang juri 1 sudah melakukan scoring. Kita bisa lihat di sini statusnya. Dia sudah pada saat login dia akan hijau, logout berarti dia sudah tidak hijau lagi dan proses scoring sudah dilakukan. Di sini ada tandanya dan sudah masuk skornya. Lalu kita coba selesaikan untuk juri 2, juri 3 dan sampai juri kelima. Oke, misalkan kita melakukan scoring. Oke, proses scoring ini bisa dilakukan oleh handphone juri masing-masing sebetulnya karena dia bersifat online dan tidak harus satu jaringan. Oke, kita juri 3. Lalu kita juri 4 sampai 5. Oke, juri 5. Oke, di sini juga ada nama katanya ya. Nanti akan muncul seandainya sudah di set oleh operator. Oke, kita tunggu di sini sudah selesai di Tatami admin. Oke, proses scoring sudah selesai, skor sudah masuk. Kita coba start scoring board dulu misalkan. Oke, ketika proses scoring sudah selesai, ada bunyi tadi suara bell. Untuk suara-suara yang tadi itu kita bisa setting di bagian sini di kata. Oke, di sini
end of performance, dan judges complete score. Oke, setelah proses scoring selesai, kita akan show score. Oke, akan muncul. Nah, special case kalau misalkan kita ingin menampilkan detail score. Nah, di bagian ini ada detail score, kita checklist, kita head score dulu, lalu kita show scores. Oke, kita tunggu. Nah, nanti detail score dari semua juri akan muncul. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk yang kata bergu dan komite bergu. Kita coba cari yang bergu. Oke, saya akan coba yang kata bergu dulu. Oke, untuk kata bergu sebetulnya sama dengan kata individual secara scoring. Kita start scoring board, show display, misalkan ini nama katanya, lalu start timer. Oke, lalu untuk yang timer 5 menit kita bisa langsung di sini start timer, misalkan udah perform. Oke, kita tunggu sampai selesai. Lalu setelah selesai, kita nanti di sini akan jadi 00 misalkan. Kita hide. Oke. Lalu kita scoring seperti biasa. Oke. Nah, di sini ada show of competitor list. Jadi kita bisa menampilkan kalau misalkan posisinya AO, dia akan nampilnya AO doang. Kalau misalkan kita all, maka dia akan tampil keduanya. Jadi sebelum tanding, sebelum melakukan perform, kita all dulu, lalu show competitors. Oke, lalu untuk scoringnya sama, kita save. Yes. Selanjutnya next. Oke, itu untuk yang kata. Jadi kita di sini ada perbedaan, yaitu di bagian kiri kanan bawahnya ada list of competitors, kita bisa show. Oke, untuk proses scoringnya sama. Terus di sini untuk yang timernya bisa dipakai yang untuk 5 menit. Oke, baik, seperti itu. Kita save. Oke, kita akan lanjut yang komite bergu. Oke, komite bergu junior putra. Oke. Nah, untuk komite bergu dia agak beda tampilannya. Kita coba start. Oke. Nah, di sini ada 3 round. Nah, round ini terbentuk pada saat membuat kategoris atau kelas di sini, misalkan bergu. Komite bergu. Oke. Nah, kita coba cek di sini. Nah, di sini ada number of round, berarti nanti dia defaultnya akan 3 round. Kalau kita set 5, nanti akan 5 round, atau nanti ada 5 peserta yang akan tanding. Oke, di sini case-nya kita menggunakan 3 round atau 3 peserta dalam satu grup. Oke, kita coba start. Oke, langsung dia otomatis akan membentuk 3 round di sini. Oke, kita coba yang ini. Kita save match yang ronde pertama. Denny, lalu Budi, Kitono, Jaka. Oke. Nah, gimana kalau misalkan ini kita save, lalu di sini saya misalkan Denny lagi nih. Nah, ini nggak bisa karena si Denny udah di round yang pertama. Oke, Dono, save match. Oke. Nah, untuk start scoringnya kita tinggal di sini, kita start scoring. Oke, untuk tampilannya kurang lebih sama dengan yang komite individual, cuma nanti di bawah sini ada roundnya. Kalau misalkan AK menang, nanti dia akan warna merah, misalkan AK. Save match result. Oke. Lalu selanjutnya pertandingan kedua, round kedua, misalkan AO menang.
Selanjutnya pertandingan ketiga. Oke, nah pertandingan ketiga kita coba set untuk hikiwake atau seri atau draw. Misalkan misalkan skornya 1-1 dan tidak ada sensu. Hikiwake, kita save match. Oke. Nah, kita udah dapetin skor, yaitu kemenangan poin pertama oleh AK, poin kedua dimenangkan oleh round kedua dimenangkan oleh AO. Terus lalu kita di sini ada tie break, jumlah total poin lebih banyak AO akumulasi. Ini berdasarkan aturan WKF. Jadi tie breaknya berdasarkan jumlah skor yang dihasilkan oleh pertandingan-pertandingan sebelumnya. Oke, nah seandainya menghasilkan skor yang sama 6-6, nanti bisa nambahin di sini extra match. Oke, karena di sini berdasarkan akumulasi skornya AK menang, lalu AK dapat kemenangan, lalu kita save. Oke, lalu kita bisa lihat di sini update-nya, Denny CS dia akan maju ke depan. Lalu selanjutnya sama. Oke, baik, seperti itu untuk yang komite beregu dan kata beregu. Nah, untuk komite beregu dia agak beda, dia seperti ini. Nanti kita set roundnya di sini, baru kita pertandingkan. Lalu setelah selesai poin kemenangannya, baru kita save itu.